Welcome to Ngapakers Podcast. Oke, Cak, menyambung dari segala pengalaman Cak Miko tadi nih. Kita kemarin dengar-dengar nih Telkom baru transformasi organisasi gitu ya. Khususnya Telkom Regional 4 kita kick off kemarin beberapa hari lalu. Sebenarnya kenapa sih Cak Telkom itu bertransformasi gitu? Apa sih tujuannya? Itu kan kita mungkin perlu tahu, banyak teman-teman Telkom bahkan mungkin yang belum tahu gitu kan. Atau lebih ke apa sih sebenarnya transformasi Iya, organisasi apa sih itu? tujuannya gitu. Oke, kalau by teori itu ada yang mengatakan bahwa strategi follow bisnis Strategi follow business. gitu. Dan structure atau organisasi follow strategi. Oke, ada dua istilah itu ya. Jadi artinya bisnis itu akan mendrive terjadinya perubahan strategi. Kalau terjadi perubahan bisnis, secara otomatis akan terjadi perubahan di sisi strateginya. Oke. Dan strategi itu secara otomatis akan mendrive terjadinya perubahan organisasi. Itu. Artinya kalau kita harus melakukan suatu perubahan organisasi, itu sebenarnya ujungnya, hulunya itu adalah karena terjadinya perubahan bisnis. Perubahan bisnis. Berarti secara Itu tidak yang langsung mendrive. Telkom ini ada banyak perubahan bisnis mungkin di dalamnya begitu ya, Cak? Yes. Jadi kita sama-sama tahu gitu ya. Kita beruntung punya BOD yang visioner. Kalau saya melihat itu bahwa BOD kita itu adalah orang-orang pilihan terbaik yang mampu see the unseen gitu ya. Melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Belum terlihat di masa depan. Oke. Meramal itu forecast analisis. Nah, tugasnya BOD adalah make it seen. Nggak Oke. berhenti. Ya. Jadi see the unseen and make it seen gitu. Jadi ini yang sedang kita lakukan sekarang. Para BOD itu pengen menunjukkan adanya sesuatu yang tidak terlihat yang mereka lihat itu. Oke. Apa Oke. itu? Yaitu adanya perubahan bisnis di dunia ini. Kita sama-sama tahu, kita beruntung kan ya. Para BOD terdahulu kita itu mampu melahirkan IndiHome, Betul. di mana IndiHome ini diharapkan menjadi suatu engine baru ya, yang mampu memberikan kontribusi revenue yang Ya. maksimal, terbukti yang sekarang, besar Cak. Dan untuk terbukti. Telkom, dan terbukti. Saat itu mereka masih belum kebayang nih gimana IndiHome gitu kan. Yes. Dan sekarang terbukti. Nah gitu. sekarang terbukti bahwa memang strategi pada saat itu tepat waktunya. Kita nggak kebayang tuh kalau IndiHome terlambat dilahirkan. Iya, Ya, betul. begitu. betul. By the way, kita harus sadar usia IndiHome bisa jadi tidak lama. Kalau kita menggunakan ilmu secara konsep lifetime product, semakin kesini tuh semakin pendek-pendek ya, Ya, betul, singkat-singkat. singkat-singkat. Bertahan lama. Radio ditemukan tahun berapa? 1800 sekian begitu kan ya. Iya, betul. Bertahan sampai kapan? Mm-mm. Waktu SMA masih mendengarkan radio ya, Sudah masuk ke tahap online saat itu, Cak. sudah masuk ke tahap online. Artinya Oh iya. oke lah, betul. masih 10 tahun yang lalu, 1 abad lebih, Iya. bahkan mungkin lebih lah ya. Iya. Kita menikmati radio begitu. TV Iya, betul. prosesnya lama sekali kan? Dari yang hitam putih gitu. Yes. Pertanyaan saya sekarang, terakhir nonton TV big screen kapan? Kapan ya? Nah kan, Ya, Udah kapan ya? lama sekali. baru sadar kan? Iya, betul. Bahwa betul. lifestyle kita sekarang ternyata sudah bukan big screen lagi. Iya, benar-benar. Lifestyle kita sudah bicara Iya. small screen kan? Iya, betul. Yang dekat gitu ya, Cak. Entertain yang kita nikmati sekarang bukan TV lagi, Iya, Iya, betul. betul. tapi small screen. Iya, benar. Small screen itu artinya apa sih? Streaming kan, aplikasi-aplikasi entertain yang digendong di HP kita gitu kan? Iya. Sangat dibuat sefleksibel mungkin. Yang Yes. simple. Yes. Yang bisa dibawa mana-mana. Iya, Itulah makanya kalau saya mungkin menerjemahkan arahan para BOD kita bahwa kita nggak bisa lagi ke depan ini terlalu bertumpu pada bisnis connectivity kita saja, gitu. Berarti artinya transformasi ini sebenarnya sudah dianalisakan Yes. oleh para BOD-nya Telkom Yes. gitu ya, Cak? Iya.
untuk di masa depan gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin transformasi Telkom, mungkin itu dari sisi internal, dari sisi internalnya bisnisnya Telkom seperti apa secara corporate. Tapi kalau untuk ke pelanggan nih, Cak, pelanggan kan melihat juga nih, wah Telkom transformasi, ini bergabung sama ini bergabung sama ini, sekarang ini dipimpin oleh ini dan segala macamnya. Nah, tujuan transformasi kalau dari sisi pelanggan kita sendiri, Cak. Oke. Saya ngelihatnya gini. Pernah teman-teman Mas Kristo tahu nggak? Pertama kali menggunakan apa ya namanya ya? Engine search pakai apa? Search Google engine kali ya? Belum, Cak, kayaknya. Belum. Dulu saya masih pakai Yahoo. 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 Oke, Yahoo. Iya, Masih pakai Yahoo zaman. Yahoo, betul. Tahu nggak pertama kali engine search itu apa? Betul, Cak. Pernah dengar Netscape? Netscape. Netscape. Director kita pernah dengar Tuh Netscape kan? nggak? Anak Netscape. muda aja udah lupa Pernah? gitu. Oh, kok Udah pernah hilang ya? Netscape itu hurufnya pakai logonya N ya. Oh, udah pernah nih teman-teman nih. Warnanya hijau. oh iya, Netscape. Itu yes. Itu adalah search engine zaman dulu. Pertanyaan saya, udah pakai Yahoo kan? Iya, pakai Yahoo. Sebelum Yahoo berarti. Sebelum Yahoo. Oke. Pertama kali itu Netscape. Yahoo itu sudah kesini. Iya, itu udah mungkin udah Oke, modern. pertanyaan saya sekarang gini, untuk menjawab pertanyaan Mas Kristo tadi, saya jawab dengan pertanyaan. Iya, Pernah merasakan menggunakan engine search-nya Yahoo ya? pernah. Terus sekarang apa masih menggunakan Yahoo? Tidak sama sekali. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak. Pakai Google kan? Iya. Iya. Apa-apa Kenapa sekarang pakai harus Google? Udah menjadi top mindset mungkin ya. Ya. Top mindset, gampang gitu ya, mudah. Ya kayaknya semuanya udah lengkap gitu. Karena punya ekosistem. Google. Punya ekosistem. Ada Drive, Lengkap. ada dan lain Apps, sebagainya. ya, segala macam. Yes. Percaya enggak bahwa Google sudah memenangkan hati para pelanggan? Sangat Pertanyaan. percaya. Iya kan? Percaya sih. Nggak Nah. sadar tapi percaya. Betul juga ya? Itulah Betul juga ya? strategi Telkom ke depan. Kalau menurut saya yang paling tepat adalah mencuri itu tidak selamanya dilarang. Tidak selamanya jelek. Gitu. Mencuri ilmu itu bagus. Oke. Mencuri start. Mencuri start. Iya, Mencuri hati. Kalau pertandingan nggak boleh ya. Nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Ada Curang wasit itu, ya. curang itu. Oke. Tapi mencuri ilmu yang sudah Google berikan itu saya pikir sesuatu hal yang bagus. Google sudah memberi suatu pengalaman baru buat kita bagaimana caranya memenangkan customer begitu. Ilmu marketing yang lama dengan 4P-nya itu Iya. menjadi tidak relevan lagi di era digital seperti saat ini. Oh, betul. Ya betul. Industri sekarang Betul, udah luar betul, biasa memang. Yes. Jadi kalau menurut saya untuk memenangkan pelanggan begitu kan, pakai ilmunya Yahoo, pakai ilmunya Google itu tadi. Pakai ilmunya Google. Jadi yang Telkom lakukan saat ini adalah dalam rangka untuk memenangkan Hati pelanggannya. hati pelanggannya. Oke. Gitu. Memenangkan hati pelanggan itu tidak selamanya. Jadi gini, pelanggan kita itu tidak semuanya itu menghitung segala sesuatu itu dengan pricing. Betul, betul. Bukan berarti segala sesuatu yang murah itu akan memenangkan Hati pelanggan. hati pelanggan. Ya bahkan terbukti Telkom ada pelanggan yang 1 bulan aja bayar hampir lebih dari 2 juta ada gitu. Iya, Ya, iya, betul, betul. Iya, jadi salah kalau kita mau berkompetisi kemudian kita main banting-bantingan harga begitu ya. Betul. Kalau itu dilakukan, oke, saya yakin Telkom akan mampu. Itu kan ibaratnya kalau kita mau banting-bantingan harga itu seperti lomba lari, tinggal Iya. siapa yang nafasnya lebih panjang dia akan memenangkan kompetisi gitu. Iya. Siapa yang mampu bertahan di tengah kerugian. Bayangkan, Ya. saya kulaan itu apa ya? Apa kulaan? Kulaan. Jualan grosir, kan? jualan. Bingung kan? Jualan. Kulaan itu gitu. Apa ya? Kulaan. Beli untuk dijual kembali. Iya, betul. Reseller. Ya. Reseller. Sampai. Ya, jadi
harga modal saya gitu kan, harga awal saya untuk beli, untuk jualan IndiHome itu misalkan per SST-nya itu 2 juta misalkan ya, misalkan 2 juta. Tapi kemudian saya jual dengan harga 1,5 juta. Rugi dong saya. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kalau kita menjual dengan harga di bawah harga modal saya, Ya nggak balik modal. nggak balik modal, Rugi juga. rugi. Nah, kalau kayak gitu itu yang kita lakukan kalau kita mau banting-bantingan harga, bersaing dengan pricing ya, murah-murahan Iya, gitu. betul. Pelanggan pasti mau, seneng. Iya. Siapa yang lebih murah itu yang akan dia beli begitu. Cuman kalau itu terjadi, ya seperti lomba lari tadi, siapa yang paling tahan nafasnya paling panjang, dia akan memenangkan pertandingan, gitu kan. Tapi pada saat finish dia menang, itu sudah habis energinya, Tinggal apa yang dia punya. udah nggak gitu dapat kan. apa-apa lagi gitu Iya, loh. betul, Iya, betul, betul. iya. Buat saya bukan begitu cara memenangkan pertandingan. Kita akan memenangkan pertandingan ini dengan cara-cara yang elegan. Iya, sehingga Oke. value-nya jauh lebih banyak yang didapat pelanggan gitu ya. Betul. Oke, oke. Pelanggan tidak hanya melihat produk ini, menghargai produk ini hanya dari sisi harga saja yang murah, gitu ya. tapi dia melihat bahwa apa yang kita deliver ke pelanggan itu memang Worth it untuk dia bayar segitu. yes. Betul, betul, betul. Gitu. Ya kayak kita beli baju mungkin, wah nggak apa-apa beli bajunya mahal, yang penting ya worth it menurut gua dengan brand Ya. ini gitu kan. Yang Betul. penting nyaman. Kualitasnya, ya. Betul. Bahkan mungkin melampaui Mm-mm. melampaui ekspektasi pelanggan, begitu. Saya mengharapkan value IndiHome itu seperti ini, ternyata apa yang kita deliver mampu melebihi ekspektasi dari pelanggan. Ya. Wow, itu akan efek yang tadi kan. Jadi, wah ternyata IndiHome bisa ini ya. Iya, betul. Value-nya ditingkatin. Saya bisa jauh. mendapatkan ini dari Iya, betul. harapan kita nantinya ke sana. Oh, berarti transformasi Oke. Telkom ini memang sedang dipersiapkan gitu ya. Yes. Sedang dipersiapkan Telkom untuk memberikan customer experience yang jauh lebih banyak ke pelanggan. Tapi Betul. mungkin belum divisualkan, tapi mungkin sedang dijalankan. Betul. Gitu ya, Cak? Sudah Iya. mulai Oke, dijalankan. oke, oke. Jadi yang hari ini kita lakukan bersama, teman-teman menerima SK mutasi. Udah terima SK semua ya? Sudah terima semua. Sudah, Cak. Sudah. Sudah terima semua. Ya, terima kasih kita udah Alhamdulillah terima aman SK. deh. Alhamdulillah aman. Ya, SK itu adalah satu langkah awal yang paling mudah Hmm. kita lakukan, Hmm, hmm, hmm. gitu. Itu baru langkah awal dari proses transformasi ini. Ada langkah yang menurut saya paling kritis adalah langkah berikutnya. Hmm. Pada saat kita melaksanakan yang perubahan yang sebenarnya, Hmm, hmm. Oke. gitu. Ya, ya. Proses bisnisnya akan berubah, Ya, strateginya berubah. strateginya berubah. Kalau teman-teman apa yang dilakukan dengan SK kemarin itu kemudian yang dilakukan sama dengan kemarin, nggak ada Nggak ada maknanya, perubahan gitu ya. nggak ada maknanya SK itu. Artinya dengan adanya itu ya menjadi improvement baru juga untuk kita ya, Cak. Betul. Wah, Oke. seru sekali ya ngomong sama Cak Miko. Sebenarnya saya pengen jauh lebih banyak gitu, Cak. Cuman ngelihat durasi kita, mungkin sebagai closing kita nih, ngelihat Telkom sudah bertransformasi, kemudian Telkom sudah punya ekspektasi dengan strategi baru untuk memuaskan pelanggan gitu, Cak. Mungkin yang terakhir, Cak, bisa disampaikan ke kami, ke kaum muda, ke millennials Telkom, kemudian mungkin pelanggan-pelanggan kita juga nanti akan mendengarkan gitu. Kira-kira, Cak, dari seorang EVP, dari seorang Cak Miko nih, apa harapan terbesarnya untuk Telkom di masa ini dan masa mendatang? Iya. Oke. Terus terang di posisi saya semakin ngeri ngelihat peta kompetisi ke depan begitu ya. Karena yang kita hadapi, kita nggak bisa lagi bicara bahwa kompetitor kita itu adalah kompetitor lokal yang ada di sekitar kita begitu. Mungkin teman-teman ngelihatnya hanya para service provider yang saat ini eksis di Indonesia begitu sebagai kompetitor kita. Ya. Buat saya itu bukan kompetitor yang sebenarnya, gitu. Pernah berpikir enggak bahwa bisa jadi Google itu akan menjadi kompetitor kita loh? Merambah gitu bisnisnya. Iya, betul. Iya. Iya, iya. Elon Musk Iya, betul. dengan Starlink-nya Ya. bisa menjadi next kompetitor kita. Pertanyaan saya, siap enggak kita bersaing menghadapi Google, menghadapi Starlink-nya Elon Musk? Oke. Harapan saya cuma satu, bahwa kalau saya sih mungkin 3 tahun lagi akan pensiun. Nah, yang saya harapkan dari teman-teman generasi muda Telkom adalah menjaga Telkom ini untuk selalu menjadi yang terdepan buat
bangsa dan negara yang kita cintai. Amin, amin. Oke. Udah dapat amanah besar dari Cak Miko. Ya, saya hanya bisa menghantarkan mungkin 3 tahun ke depan menghadapi the real competition in business, gitu. Tapi ke depan yang akan bertempur melawan kompetitor yang sebenarnya adalah teman-teman. Oke. Waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri nggak banyak, Ya. gitu. Jadi dalam waktu 3 tahun ini teman-teman harus betul-betul sudah siap untuk menghadapi kompetisi yang sebenarnya. Oke. Saya berharap Telkom yang sudah ya, yang kemarin-kemarin kita sudah berhasil melampaui setiap tantangan, challenge, kompetisi, perubahan cuaca bisnis kita yang luar biasa kalau menurut saya. Saya yakin ke depan Telkom masih akan sanggup memenangkan kompetisi ini. Amin. 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 Ya. Dan kita harus berjuang. Harus dong. Harus, Itu harus. yang cukup kritikal dari menurut saya ya, yang cukup kritis dan strategis dari perubahan yang akan kita lakukan. Terutama yang suksesnya Telkom masa depan itu ditentukan oleh suksesnya transformasi organisasi yang Terjadi kita saat- laksanakan hari Oke. ini. Artinya di zaman Cak Miko mempertahankan Telkom saat dulu hingga saat ini, kita dari saat ini hingga masa depan. Iya. Untuk itu pesan saya yang terakhir, Ya. saya titipkan Telkom masa depan kepada Wow. Wow. teman-teman semuanya. Saya jadi merasa gimana gitu ya. Ya semoga kita bisa memegang amanah ini Cak Miko. Amin. Doakan kami para generasi muda Amin. bisa membawa Iya. Telkom menjadi Amin. jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin. Jadi Itu ya. visionnya itu. Jadi Visionnya kita visionnya itu. harus berkompetisi dengan Google nih. Ya. Yang tarafnya lebih global gitu Atau ya. bahkan Betul. kompetitor yang belum kelihatan. Iya betul. Atau yang belum kelihatan. Atau See yang what belum kelihatan. unseen. Wah, Yap. keren Itu banget adiknya. Oke, Cak Miko, kami senang sekali sebenarnya pengen ngobrol jauh lebih lama dari sini gitu, Iya. tapi melihat waktu kita, ngelihat agenda Cak Miko saat ini masih banyak yang akan dilakukan gitu ya. Mungkin kita next time mengundang Cak Miko lagi ke sini. Boleh? Oke. Boleh? Boleh, Setuju. boleh. Oke. Pada boleh Siap. katanya. Ah, ah. Asik. Senang sekali saya kalau diundang ke Purwokerto. Terima kasih sekali Oke. kami ucapkan kepada Cak Miko sudah gabung di Sama-sama, Telkom Mas Purwokerto. Kristo. Iya, Sudah betul. mengisi, Bangun. sudah banyak ngobrol. Terima Itu kasih sih Pak. banyak. Kami belajar banyak soal value, soal leadership, bagaimana kita memandang sesuatu yang buruk menjadi energi yang positif. Ya, doakan kami juga, Cak, di masa sekarang hingga masa depan kami bisa selalu berkontribusi yang jauh lebih positif dari hari ini. Amin. Mungkin dari saya, Kristo, gitu aja. Anggun? Dari Anggun Cukup? terima kasih banyak. Ya, terima kasih Cak Miko sudah gabung di Ngapakers Podcast. Jangan kapok. Semoga Cak Miko sehat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Dan Amin, ya Rabbal selalu Alamin. sukses karirnya. Amin. Sukses ya. Ya, terima kasih Cak Miko. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Ngapakers Podcast.